Nah, dalam hati saya ini peternak ini semua lulusannya rendah dan latar belakang peternakannya tidak ada, tapi pada sukses semua. Dalam hati saya kalau saya piara yang secara logika pasti lebih sukses. Harusnya peternak ada itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni, yaitu Bapak Agus Suwarna, yang sehari-hari berkecimpung di dalam bisnis pembesaran ayam broiler melalui CV Berkah Putra Chicken dan CV 2 warna perkasa. Apa kabar Pak Agus Suwarna? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Jadi nama Pak Agus ini disampaikan oleh Pak Dekan, Profesor Bambang. Kemarin habis main sini soalnya. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo, Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman, Biosaliva aja. Mungkin bisa diceritakan, Mbak, pengalaman Bapak ketika kuliah di Fakultas Peternakan sampai kemudian memutuskan untuk bisnis langsung di peternakan ayam dan sampai sekarang sukses. Monggo, Pak. Matur nuwun. Jadi saya masuk ke Fakultas Peternakan itu tahun 88. Waktu itu setelah saya lulus dari SMA Negeri 4 Surakarta, saya ikut Sipenmaru, jadi pilihan pertama itu peternakan Undip, yang kedua Fakultas Peternakan Unsud. Karena saya biasa di kampung, bapak saya guru SD, sebelum ke ngajar dan setelah ngajar ke sawah, nyangkul dan piara kambing serta sapi. Nah, saya mau kuliah bingung mau kemana ya, mending ke peternakan aja yang sudah sehari-hari megang sapi. Tadinya tidak kerja ya piara sapi itu udah bisa gitu Pak dulu. Nah, terus diterima di Undip tahun 88. 5 tahun, tahun 93 lulus. Setelah lulus, kira-kira jeda sebulan, saya diterima kerja di Farm Sidagung Magelang. Punyanya Mbak Diing dan Pak Kiang dulu. Kerja di kandang kurang lebih selama 1 tahun. Nah, tahun 94, saya daftar di perusahaan besar di PT Pokpan, PT Caran Pokpan Indonesia, di divisi breeding, Pak. Pak, yang di Magelang itu apa, Pak? Ayam? Ayam komersil, jadi ya miara ayam, piara anak ayam, sampai umur kira-kira 35 hari dijual, seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, diterima di Pokpan itu tahun 94 di Grand Parent Stock, jadi limbahnya ayam yang kita pelihara.
kurang lebih 2 tahun. Nah, tahun 96 kita pindah kerja ke PT Sirat Feed Mill menjadi sales, Pak. Jadi di kandang selama 3 tahun, di Magelang sama di Pokpan, di farmnya itu di Subang. Baru tahun 96 pindah ke PT Sirat Feed Mill menjadi sales pakan ayam. Nah, setelah menjadi sales ini, kita menjadi sales di seluruh Jabodetabek, jadi kenal semua peternak di Jabodetabek, Pak. Iya. Dari berbagai latar belakang, dari berbagai etnis, dari berbagai disiplin ilmu. Akhirnya saya tahu, jadi waktu itu peternak itu yang ada di Jabodetabek itu, rata-rata tidak berpendidikan peternakan, Pak. Ya. Jadi yang nggak lulus SD juga ada, yang lulus SD juga ada, yang hanya SMP ada, SMA ada, yang sarjana itu nggak ada waktu itu. Ya. Nah, terus tahun 97 krisis, zaman Pak SBY, Ya. Pak Soeharto, Ya. banyak peternak yang bangkrut, Pak. Ya. Nah, peternak yang bangkrut, banyak peternak yang kosong. Nah, dalam hati saya, ini peternak ini semua lulusannya rendah dan latar belakang peternakannya tidak ada, tapi pada sukses semua. Ya. Dalam hati saya, kalau saya piara, yang secara logika pasti lebih sukses. Oh. Artinya peternak ada itu. Iya, iya, iya. Nah, waktu krisis itu banyak kandang yang kosong karena pada bangkrut. Ya. Akhirnya pada tahun 2000, saya nyoba jadi nyewa kandang. Ya. Punyanya peternak rakyat itu yang isinya hanya 4.000 ekor. Ya. Saya sewa. Itu di mana, Pak? Terus saya di Bogor sini, Pak, di Dramaga. Oke. Nah, saya datangi pelanggan saya yang sudah banyak, itu yang populasi yang sangat besar. Ya. Saya bilang, kok saya mau nyoba piara ayam kok. Tapi saya nggak punya uang, hanya bisa untuk beli anak ayam saja. Makanya tolong dikirim. Ya. Nanti kalau panen diambil saja. Nah, itu waktu itu gitu. Ya. Terus selama 2 periode, itu karena waktu itu mang anak ayam susah, jadi untung terus. Setelah 2 periode, bos saya itu nyerah karena di usia waktu itu sulit. Saya pindah ke bos saya satunya, sama. Nah, sampai berjalan sampai tahun 2005. Ya. Itu ayam saya sudah kurang lebih 100.000. Akhirnya saya berhenti kerja. Oh, tadi masih sambil kerja, Pak, ya? Ya, kalau sales itu kan waktunya bebas, Pak. Oh. Sales bebas, yang penting omset itu masuk bisa. Ya. Walaupun ada perusahaan yang nggak bisa nyambi, tapi perusahaan kita itu kebetulan diam-diam itu bisa. Jadi sambil kerja sambil piara ayam. Ya. Itu sampai tahun 2005 saya istirahat kerja, fokus membesarkan usaha Berkah Putra Chicken ini. Itu, Pak. Ya. Nah, kemudian bisnis sendiri, kalau sudah 100.000 itu kira-kira penghasilannya berapa, Pak? Nah, waktu itu setelah krisis itu kita sebut namanya ayam emas telur emas, Pak. Oh. Karena pada bangkrut, pembibitan juga yang bangkrut, siapa yang dapat mendapatkan anak ayam itu pasti untung waktu itu. Yang masih punya ayam telur di kandang itu untung terus, Pak. Ya. Jadi sekilo itu bisa untung 10.000, 9.000 itu telur. Ya. Ayam juga sama. Jadi waktu itu
zaman itu piara ayam tuh nggak pernah rugi Ya. seperti sekarang. Ya. Karena barang yang terbatas lah. Itu ada rugi-ruginya tahun 2003 karena ada flu burung waktu itu. Oh. Ada flu burung yang takut pada makan ayam waktu itu. Ya, 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 ya. Ada rugi kira-kira setengah tahun. Ya. Habis itu bangkit lagi. Jadi harga ayam itu sampai 2011 itu jarang ada ruginya, Pak. Waktu itu. Itu ayamnya Pak Agus sampai berapa Pak? 2011 itu? 2011 ya mungkin sudah ada 400-an ya mungkin ada Pak. Ya. Kira-kira. Ya. 500 mungkin ada. Sudah lupa. Ya. Jadi kalau sudah 500 itu berapa kandang, Pak? Ya kandangnya kan banyak Pak. Kalau zaman dulu kan masih kandang open. Ya. Jadi kandang open tuh satu lokasi hanya isi 10.000 ada, 6.000 ada, 15.000 ada, 20 ada, yang isi 2.000 juga ada. Nah, itu sudah kandang sendiri atau juga pakai kandang orang lain? Lah kita kan zaman dulu itu masih banyak sewa Pak. Jadi karena banyak kandang itu banyak di peternakan rakyat itu. Terus keuangan kita kan juga belum kuat-kuat amat. Jadi kalau ada kandang yang disewa ya kita sewa. Kalau nggak ada kandang, ada tanah yang disewa ya kita sewa, kita bangun kandang. Ada yang sebagian beli tanah sendiri, dibangun sendiri. Ya. Nah, sampai sekarang katanya ayamnya sampai 4 juta, betul Pak? Nggak sampai Pak kalau 4 juta. Nggak sampai ya. Jadi berapa? Ya. Sekitar 1 juta Pak. 1 juta ya. Ada tulisan 4 juta dari mana? Ya. Karena kandang kita itu ya. Semuanya kandang sendiri Pak. Jadi nggak tidak bermitra. Kalau Pak Mus kan ada yang banyak kan bermitra. Kalau kita kan hampir semua punya sendiri. Ya. Kandang sendiri, tanah sendiri. Ya. Jadi perlu modal dan waktu yang panjang untuk meningkatkan populasi. Ya. Jadi kalau sekitar 1 juta ayam itu berapa Pak keuntungannya per apa? Ngitungnya per bulan atau per tahun Pak? Kita selama ini ngitungnya per tahun Pak. Per tahun Pak ya? Ya. Karena yang harga ayam itu selalu berfluktuasi. Ya betul. Ya. Jadi orang piara ayam itu kuncinya modal besar, risiko besar, untung besar. Oh. Kita sama jualan beras. Ya. Kalau beras kan hanya linear saja. Ya. Nah, ayam ini tantangannya sangat luas. Jadi kayak arung jeram. Ya, ya, ya. Kalau untung gede, kalau rugi gede. Ya. Itu udah biasa. Rugi sebulan 2M ya biasa, sebulan untung 3M ya biasa, Pak. Ya. Nah, sekarang menarik ini, Pak. Pertanyaannya, kenapa kalau dulu bisa untung terus, ini bisa fluktuasi, Pak? Nah, kalau zaman dulu kan populasi terbatas. Ya. Jadi antara supply dan demand ini masih kuat suplainya, jadi harga bagus terus lah. Setelah krisis, ini kan peternak mandiri banyak yang bangkrut, Pak. Ya. Dulu kan ayam itu 95% kan peternak mandiri. Ya. Jadi pabrik-pabrik besar itu hanya menjual
Sapronak, jadi menjual pakan, BOC, dan obat. Yang piara ayam ini semua peternak mandiri, Pak. Ya. Begitu krisis, itu 60% peternak mandiri tutup. Nah, sementara pabrik harus jalan terus. Ya. Akhirnya setelah krisis itu, peternak udah nggak bisa bangkit, pabrik harus jalan terus. Akhirnya pabrik ini membuka keran kemitraan. Awal kemitraan itu setelah krisis. Ya. Jadi kemitraan akhirnya kan PT ini untungnya berlipat-lipat. Memperbesar kemitraannya dan memperbesar kandang internalnya. Nah, zaman dulu waktu open ini kan pabrik susah. Ya. Jadi memang peternakan ini kalau waktu open itu yang bisa berhasil yang peternak rakyat. Begitu ada close house, kebalik, pabrik yang bisa eksis. Karena kandang close ini kan perlu modal yang besar. Per ekor itu investasi untuk bikin kandang itu, kalau yang pakai kayu dan bambu, itu kira-kira 50.000 modalnya. Ya. Kalau pakai besi ataupun tor, itu bisa di atas 70.000. Jatuhnya per ekor investasinya. Nah, karena yang mandiri ini semakin nyusut, jadi peternak pabrikan ini semakin melesat. Ya. Yang pertama, populasinya. Kalau sekarang itu kira-kira mandirinya hanya tinggal nggak sampai 30%. Yang 70% itu sudah dikuasai oleh perusahaan terintegrasi. Bukan kemitraan lagi, Pak ya? Ya, jadi pabrik ini kemitraan dan internal jalan bareng. Misalnya bikin kandang sendiri juga kemitraan. Itu semua pabrik terintegrasi. Artinya yang internal sudah 70% tadi? Yang ini, yang kepemilikan korporasi. Oh. Jadi kalau ayam broiler itu sekarang, yang menguasai itu 70% pabrik besar, kayak Pokpan, Java Konfit, Malindo, segala macam. Peternak mandiri kayak saya itu mungkin hanya nggak nyampe 30% sekarang. Oh. Tapi yang 70% dikuasai korporasi itu tetap bermitra mereka, Pak? Yang 70% itu sebagian internal, sebagian mitra. Oh. Ya. Nah, kenapa harga sekarang berfluktuasi? Karena waktu itu ayam itu sangat menggiurkan, untungnya sangat besar. Pemain di luar ayam pada beramai-ramai masuk ke usaha budidaya ayam. Misalnya Alfamart, turun terjun ke ayam, Gunung Sewu ke ayam, semua main di ayam. Nah, sehingga terjadi seperti sekarang. Suplai sama demand sudah lebih tinggi suplai, makanya harga berfluktuasi terus. Nah, sekarang ini kemarin 5 bulan juga rugi, Pak. Karena suplainya melimpah. Sehingga ada perlakuan sekarang ini anak ayam tuh sekitar di atas 20 juta itu dimusnahkan tiap minggu. Oh. Anak ayamnya sebelum netas. Artinya bibit, Pak ya? Kan selama 21 hari. Umur 18 hari ditarik, dimusnahkan. Perlakuannya sekarang begitu untuk menjaga kestabilan suplai demand itu. Itu yang memusnahkan siapa, Pak? Itu breeding, Pak. Kalau pabrik penetasan. Nah, itu berdasarkan rapat koordinasi dengan dirjen. Oh, jadi kesepakatan gitu, Pak ya? Kesepakatan jadi dirjen sama asosiasi. Kalau kita kan ada Binsar sama Gopan namanya. Gabungan organisasi peternak ayam. Ini berunding di dirjen, ini kita suplai per minggu sekian. Sementara permintaan per minggu sekian. Bagaimana jalan keluarnya? Kalau dipeteskan semua hancur, Pak. Harga yang bisa di bawah 10.000 kayak bulan Juli kemarin. Sementara modal kita kan ayam besar itu minimal 17.000. Akhirnya disepakati dengan ditandatangani dirjen, kita melakukan pemusnahan dirjen untuk menjaga
suplai dan demand itu. Terutama menjaga suplainya agar tidak berlebih. Ya. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Itu tidak mungkin misalnya ada industri yang bisa apa ya Pak, menyerap daging-daging itu atau telur-telur itu untuk apa? Untuk makanan jangka panjang gitu, Pak. Nah, kalau telur kan sekarang sudah dibangun pabrik tepung. Kalau broiler sekarang diwajibkan untuk pabrik-pabrik besar itu harus punya RPA. Dan punya gudang-gudang cold storage yang untuk menyimpan kalau pasokan berlebih. Ya. Terus pabrik besar itu sekarang sudah diarahkan untuk menjual ayam rantai dingin. Jadi jualnya pakai lewat frozen, tidak ayam dijual ke pasar biasa. Ya. Tetapi kalau populasinya ini berlebih ya tetap banjir, Pak. Banjir ya. Gudangnya penuh, ayam di Jakarta juga penuh, akhirnya tetap banting-bantingan. Itu ada nggak Pak pengaturan apa harga eceran minimal gitu misalnya? Kita setiap seminggu itu 3-4 kali itu rapat, Pak. Ya. Jadi peternak sama pabrikan ini namanya Pinsar, Pusat Informasi Pasar. Ya. Itu kita rapat Zoom. Kalau di Bogor ya makanya saya sama Pak Jimus itu. Ya. Di Banten ada, di Bandung ada, dan berkumpul bersama. Melihat pasar kekuatannya berapa, stok ayam berapa, harga besok itu harus turun, apa tetap, apa naik. Nah itu berdasarkan rapat Pinsar itu. Ya. Kalau kita biasanya Senin, Rabu, Kamis, Jumat itu rapat lewat Zoom. Ya. Nah, kalau sekarang karena sudah ada pemusnahan banyak, harga sekarang relatif stabil. Tapi tidak membuat apa Pak, agak kapok gitu ya beternak ayam, atau mungkin tidak pengen pindah ke yang lain misalnya? Iya, ini tadi kalau beternak ayam ini kan risiko besar, modal besar, untung besar. Ya. Kalau biasa main ayam, main yang lain itu hambar itu. Oh, gitu Pak ya. Nggak seneng Pak. Jadi kalau sekali dapat ya hidupnya di awang-awang, kalau pas tenggelam ya di dasar laut itu sudah biasa. Oh, gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada persoalan Pak ya, ini jadi bisnis ayam ini hanya karena soal pasokan ya. Ya supply demand, cuman karena kemarin murah terlalu banyak, yang bangkrut juga banyak Pak. Ya. Yang nggak kuat ya banyak yang tutup atau Ya. mengurangi populasinya. Ya. Artinya yang seperti itu sudah kapok betul atau nanti suatu saat kembali lagi? Nah, kalau peternak itu nggak ada yang kapok, Pak. Kalau sebelum, mohon maaf, menghadap Sang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya, walaupun misalnya hanya sekadang ya jalan terus, Pak. Kayak bis aja, isi penuh ya jalan, isi separuh ya jalan, isi penumpang gitu dua ya. ya jalan. Nggak ada. Sejarahnya peternak itu berhenti di tengah jalan, pasti main ayam lagi. Iya. Gitu. Ya. Jadi artinya seperti Bapak ini walaupun mandiri juga masih bisa bertahan, tapi kemudian ketergantungan ke apa Pak? Soal DOC-nya, pakannya seperti apa Pak? Nah, kalau kita kan peternak sudah besar dan sudah menjalankan prinsip kontinuitas produksi. Ya. Jadi kalau model saya itu ya sudah tidak kesulitan untuk cari DOC. Karena apa? Karena kita langganan rutin, Pak. Oh. Tapi nggak bisa menghasilkan sendiri Pak ya, DOC itu? Harus punya breedingnya, Pak. Oh. Harus punya breeding, dan saya merasa masih belum siap untuk punya breeding sendiri. Oh, gitu. Jadi hanya yang perusahaan besar. Perusahaan besar ya. Dan itu harus impor atau bisa dikembangkan sendiri, Pak?
Jadi kalau DOC itu semuanya impor, Pak, yang kita piara itu. Ya. Jadi impor dari Amerika sama dari Eropa itu yang diimpor itu mbahnya ayam yang kita pelihara. Ya. Namanya Grand Parent Stock. Ya. Grand Parent Stock ini jalur laki-laki jantan sama betina. Jalur jantan sama betina yang unggul ini setelah netas, telurnya ditetaskan, dipelihara lagi, ini menjadi bapak ibunya ayam yang kita pelihara. Setelah disilangkan. Setelah hasil penyilangan ini nanti bertelur, ditetaskan, baru yang kita pelihara ini namanya final stock. Ayam komersil. Itu cucunya? Nah, ini semua impor semua, kita nggak ada. Adanya hanya ayam kampung, Pak, ayam. Baik, saya kira penjelasannya luar biasa, Pak. Nah, kalau tidak salah dulu pernah Pak Menteri Pertanian, Pak, ya, yang melihat peternakan Bapak itu dan mengajak. Hampir semua menteri itu pernah ke kita, Pak, dari Anton Apriantono. Ya. Terus setelah Anton itu yang dari PKS itu siapa itu yang sebelum Pak Amran? Suswono. Ya, Suswono, terus Pak Ampran semua pernah berkunjung ke kita. Ya. Nah, itu kenapa, Pak? Apa ingin mengajari peternak yang lain gitu atau seperti apa? Ya, ingin melihat kemampuan dan kondisi situasi peternak mandiri. Jadi kalau kita tergabung dalam namanya PRPM, jadi peternak rakyat dan peternak mandiri. Kita itu tergabung di situ. Nah, Menteri kan pengen lihat langsung. Jadi perusahaan peternak mandiri atau peternak rakyat itu situasinya bagaimana? Ya. Apakah sudah mengikuti perkembangan zaman kayak pabrik atau belum? Bisa bersaing apa enggak? Ya. Nah, biasanya begitu. Pak, itu apakah tadi ya kenapa supply-nya begitu tinggi? Apakah itu merata di seluruh Indonesia? Apakah tidak bisa misalnya di Jawa yang lebih dikirim keluar Jawa gitu, Pak? Nah, kalau penetasan kan untuk keluar Jawa itu sulit karena ongkosnya besar. Yang anak ayam yang dikirim. Nah, karena kan sebenarnya waktu itu sudah dihitung dari impor itu sudah dihitung dari Dirjen, ini kebutuhan sekian, kita perlu impor sekian. Kenyataannya kan setelah pandemi kan turun ininya, demandnya, sehingga berlebih. Terus karena menggiurkan juga PT-PT ini impor dengan dalih untuk ekspor nanti. Ternyata kan ekspornya tidak berjalan, jadi suplainya ini berlebih. Yang di daerah ini. Ya. Baik, Pak. Pertanyaan saya yang lain, kenapa yang alumni Fakultas Peternakan ini tidak banyak yang terjun langsung ke bisnis langsung, wirausaha di bidang peternakan? Nah, ya itu tadi. Jadi rata-rata teman-teman kita itu hanya berhenti di zona nyaman, Pak. Ya. Jadi sudah gajinya udah gede, udah kerja ya setelah sales, naik officer, naik manajer, naik GM, hanya sampai berhenti di situ, tidak mau mengarungi, tidak mau istilahnya untuk lari ke zona nyaman ini rata-rata nggak pada berani, nyalinya nggak ada. Ya.
hanya sedikit orang yang berani untuk berubah haluan untuk mengarungi arung jeram itu tadi. Walaupun kesempatan itu ada di depan mata, rata-rata saya nggak berani, saya nggak berani, takut gagal, rata-rata gitu. Jadi kalau begitu, apakah ada yang salah ketika dididik itu, Pak? Ya karena faktor nyali dan faktor kebiasaan. Jadi kalau zaman dulu kita kan dididik nanti setelah lulus jadi dokter ya, jadi pilot ya, jadi guru ya kan gitu. Jadi kalau mohon maaf untuk di sebagian masyarakat kan sudah kamu harus jadi wirausaha, kamu harus apa lah, kita doktrinnya sudah salah dari zaman dulu ya kira-kira itu. Nah, kalau begitu sekarang apa yang harus dibekalkan ya ketika mereka kuliah di Fakultas Peternakan itu supaya lulusannya jadi petarung-petarung yang handal di bidang bisnis peternakan, Pak? Ya menurut saya ya ini kewirausahaan ini, entrepreneur ini harus porsinya lebih banyak lagi. Soalnya karena kita sudah jadi sarjana, begitu kerja itu sudah di menengah atas, gajinya cukup, sudah bisa hidup dengan nyaman. Ya, beda dengan yang lulus SD, lulus SMP, SMA, dia tidak cukup untuk itu, makanya dia berani untuk menerobos, mencoba berwirausaha, entah jualan bakso lah, entah jualan agen telur lah, apa mereka berani mencoba ya, yang sarjananya malah tanggung. Mencoba dari awal nggak berani, mereka merasa sudah nyaman menjadi karyawan. Sekarang karyawan Pak Agus berapa? Sudah banyak Pak, mungkin 300-400 ya ada kali ya. Ya. Kemudian sarjananya peternakan ada nggak? Sarjana peternakan ada. Ada ya. Yang jadi manajer produksi ini sarjana peternakan. Nah, kalau tidak salah kan di perusahaan Pak Agus itu sering dikunjungi mahasiswa untuk praktek. Ya memang kita menyediakan di setiap kandang kita itu sudah menyediakan mes atau tempat tinggal. Bila ada mahasiswa atau anak-anak senakma itu setelah magang, PKL atau penelitian di tempat kita, semua tempat sudah kita siapkan. Termasuk kita kemarin kan mendapat magang industri dari guru-guru seluruh Indonesia, Pak. Guru senakma. Itu dari nasional, dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Nusa Tenggara ada. Itu guru-guru sekarang kan untuk pelatihan kan pusatnya di Cianjur. Sekarang harus magang industri selama 17 hari. Itu ada di kita. Sekali datang 20 orang. Terus senakma sekarang juga harus magang selama 2 bulan. Kita juga terima. Kalau magang seperti itu, apa Pak untung ruginya bagi perusahaan? Ya untungnya nggak ada Pak, ruginya ada. Bukan, apakah nggak tambah tenaga kerja gitu? Nggak ada, itu kan mereka hanya melihat-lihat saja Pak, nggak pernah bantuin. Iya. Ya kita hanya wujud Tridharma perguruan tinggi dan istilahnya cari pahala aja. Jangan sampai hanya mengejar materi terus. Mungkin bisa jadi jaringan pemasaran Pak? Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya. Jadi karena pemasaran ayam itu tertutup Pak. Tertutup, jadi tidak sembarang orang bisa jual ayam hidup itu. Baik, terima kasih sekali Pak Agus Suwarna sudah menyampaikan pengalaman yang luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat kepada siapa saja, khususnya para mahasiswa peternakan di Undip terutama yang berminat untuk terjun langsung mengikuti Pak Agus Suwarna. Saya kalau mendengar peternak yang jatuh bangun terutama ayam itu juga sudah miris melihatnya. Tetapi ketika Bapak mengatakan memang modal tinggi, peluang untungnya tinggi, tapi kalau rugi juga tinggi, jatuh bangun sudah biasa,
Kalau untung ya di awang-awang, kalau sedang rugi tenggelam di laut. Laut. Ya. Tetapi dalam setahun pasti untung, Pak. Oh gitu ya, total pasti untung ya. Tidak pernah rugi selama 21 tahun itu pasti untung. Iya, baik. Saya kira terima kasih sekali Pak Agus Warna. Mudah-mudahan makin sukses dan makin bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.